Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Ida dan teman-teman gue di sini akan ngajak kalian untuk nge-flashback di mana masa Indonesia dijajah sama Belanda. Tapi yang akan jadi highlightnya di sini bukan mengenai kelicikan dari Belanda saja, tapi mengenai perlawanan yang dilakukan sama bangsa Indonesia kepada Belanda. Jadi yang akan kami flashback di sini mengenai perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda. Para rakyat Makassar melakukan perlawanan kepada kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Goa dan Talo yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kita semua tahu bahwa Makassar itu tepatnya ada di Sulawesi Selatan. Berarti jika dilihat dari letak geografisnya, maka wilayah Kerajaan Makassar ini letaknya sangat strategis dan mempunyai kota pelabuhan yang sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Hal tersebut pun didukung oleh pelaut-pelaut ulung sehingga Kerajaan Makassar pernah mencapai puncak kejayaannya di masa Kesultanan Hasanuddin. Kalian pasti pernah mendengar istilah tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, sama kayak perlawanan yang dilakukan sama rakyat Makassar terhadap Belanda. Mereka nggak akan melakukan perlawanan kalau Belandanya aja nggak buat olah, nggak buat benar. Lalu apa sih ulah yang dibuat sama Belanda sampai rakyat Makassar melakukan perlawanan? Yang pertama, Belanda atau VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia Timur itu sangat kaya akan rempah-rempah yang salah satunya adalah Makassar. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sombaopu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin pun memperkuat pasukannya dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Dan yang ketiga, VOC menggunakan politik divide et impera atau politik adu domba dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Goa Talo dan merebut kembali kemerdekaan Bone. Karena itulah rakyat Makassar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa perlawanan yang dilakukan saat itu masih bersifat kedaerahan? Di mana bisa dibuktikan saat Belanda mengadu domba Arung Palaka dengan Sultan Hasanuddin, penggunaan senjata yang masih kalah dari Belanda dan dipimpin oleh tokoh termuka yaitu seorang sultan dari kerajaan Makassar yaitu Sultan Hasanuddin. Lalu seperti apa sih perlawanan yang dilakukan sama rakyat Makassar? Ternyata rakyat Makassar itu nggak tanggung-tanggung loh untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Mereka melakukannya sebanyak 3 kali. Lalu hasilnya gimana? Nah, hal tersebut pun akan dibahas sama teman-teman gue nih, beserta dampak apa yang timbul dari perlawanan tersebut. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar karena pelabuhan Makassar sebagai pusat dari perdagangan. Namun 2 kali upaya yang dilakukan VOC, hal tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Pertempuran ketiga tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar ketika VOC menyerbu Makassar. Pasukan VOC dibantu oleh sekutu yaitu pasukan Raja Bon Arupalaka yang merupakan musuh besar Sultan Hasanuddin dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bonhaim dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Tokoh yang terlibat dalam perlawanan Makassar antara lain ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar, Arupalaka, Raja dari Kerajaan Bone, Kapten Yonker, dan Spilman. Hasil dari perlawanan rakyat Makassar yaitu mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan Raja Kerajaan Bone. Selain itu karena perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Makassar masih bersifat kedaerahan.
Dan pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Isi dari Perjanjian Bonganya sendiri yaitu, yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, Kerajaan Makassar diperkecil hanya meliputi Goa. Nah, yang keenam, semua bangsa asing diusir dari Makassar kecuali VOC. Yang terakhir, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Namun ternyata perlawanan itu belum benar-benar berakhir loh. Loh, kok bisa sih? Iya, walaupun penjajahan telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin, yaitu Mapo Somba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Dan pada akhirnya, Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Dari perlawanan tersebut, ternyata meninggalkan loh, salah satunya itu benteng. Benteng tersebut yaitu Benteng Rotterdam. Benteng yang dibangun atas perintah Sultan Hasanuddin di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini menjadi saksi perlawanan rakyat Makassar melawan Belanda. Di kompleks benteng yang luas terdapat Museum Lagaligo. Museum ini menyimpan banyak referensi mengenai sejarah kebesaran kerajaan Gorontalo dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Ya, jadi seperti itulah perlawanan yang dilakukan Makassar terhadap Belanda karena sikap Belanda yang semena-mena dengan ingin memonopoli perdagangan dan rempah-rempah membuat rakyat Makassar melakukan perlawanan sebanyak 3 kali meskipun mengalami kekalahan dengan mendatangi Perjanjian Bongaya yang isinya sangat amat merugikan Makassar. Sudah menyaksikan video dan telah mendengarkan pemaparan kami mengenai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Makassar terhadap VOC. Semoga pemaparan yang kami berikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf bila pemaparan yang kami berikan tidak terlalu lengkap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.